Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 1A Tadris Matematika. Di sini kami akan membahas tentang pengertian relasi, relasi pada himpunan, operasi pada relasi, dan representasi pada relasi. Selanjutnya yaitu anggota dari kelompok 1, yaitu perkenalkan, nama saya Aprianti dengan NIM 2530105023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nurpala, nomor NIM 2530105004. Perkenalkan, nama saya Merlina dengan NIM 2530105001. Perkenalkan, nama saya Ninih Mutmainah dengan nomor NIM 2530105003. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian relasi. Relasi dalam matematika, relasi adalah hubungan antara suatu himpunan dengan himpunan lain, himpunan apapun kecuali himpunan kosong. Di sini ada contoh relasi, yaitu ada Bandung, Semarang, dan Pasar. Di himpunan A ada Bandung, Semarang, dan Pasar, Pontianak. Nah, sedangkan di B itu ada Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Bali. Di sini himpunan A itu berhubungan dengan himpunan B. Kemudian relasi pada himpunan. Jika terdapat dua himpunan, yaitu himpunan A dan B, maka relasi dari A ke B adalah himpunan pasangan berurutan A kecil dan B kecil, dengan A kecil ekuivalen dengan A besar dan B kecil ekuivalen dengan B besar yang memiliki hubungan tertentu. Relasi dapat terjadi antara dua himpunan yang berbeda atau dalam suatu himpunan yang sama. Nah, ini ada notasinya, yaitu A kali B sama dengan A kecil dalam kurung A kecil dan B kecil, yang dimana A kecil ekuivalen dengan A besar dan B kecil ekuivalen dengan B besar. Ilustrasi di atas menyatakan relasi antara himpunan A dan B yang disebut dengan relasi biner. Relasi biner R antara A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Kemudian, jika A kecil dan B kecil ekuivalen dengan R, gunakan notasi A, R, B yang artinya dihubungkan dengan B oleh R. Dan jika A, B tidak ekuivalen dengan R, maka gunakan notasi A tidak berhubung A. Ini R-nya harusnya dicoret ya. A, R, B yang artinya A tidak dihubungkan dengan B oleh relasi R. Himpunan A disebut daerah domain dari R dan himpunan B disebut daerah range atau kodomain dari R. Jika A, B adalah himpunan berhingga, maka perkalian A kali B menghasilkan himpunan pasangan terurut yang jumlahnya anggotanya adalah A kali B. Nah, di sini ada contohnya. Misal di himpunan A itu ada 2, 4, 6, 8. Nah, relasinya itu lebih kecil daripada A. Nanti R-nya itu 2,4, 2,6, 2,8, 4,6, 4,4, 6,8. Artinya 2 lebih kecil dari 4, 6, 8. 4 lebih kecil dari 6, 8. Dan 6 lebih kecil dari 8. Selanjutnya yaitu operasi pada relasi. Relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut. Oleh karena itu, operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Hasil operasi tersebut juga berupa relasi. Yang pertama ada operasi irisan. Operasi irisan simbolnya seperti bentuk U terbalik. Notasinya dapat dilihat di sini. Relasi R irisan relasi S adalah himpunan pasangan berurutan X, Y, di mana X, Y elemen R dan X, Y elemen S. Artinya, di sini
Yang termasuk anggota R irisan S adalah pasangan berurutan yang ada di kedua relasi, yaitu relasi R dan relasi S. Jika hanya ada di relasi R saja atau di relasi S saja, maka itu bukan anggota R irisan S. Langsung saja kita ke contohnya. Misalkan himpunan A beranggotakan A, B, C dan himpunan B beranggotakan A, B, C, D. Relasi R beranggotakan A, B, B, C, C dan relasi S beranggotakan A, B, C dan A, D adalah relasi dari A ke B. Tentukan R irisan S. Tadi diketahui bahwa himpunan A beranggotakan A, B, C, himpunan B beranggotakan A, B, C, D, lalu relasi R beranggotakan A, B, B, C, C. Lalu relasi S beranggotakan A, B, C, dan A, D. Yang ditanyakan yaitu R irisan S. Ingat bahwa irisan yaitu kita cari pasangan berurutan yang ada di kedua relasi. Kita lihat di sini. Yang pertama di relasi R ada A, lalu di relasi S juga ada A, maka A, ini termasuk anggota dari R irisan S. Selanjutnya B, B. Tetapi di relasi S tidak ada B, maka B, tidak termasuk anggota dari R irisan S. Lalu ada C, C. Dan di S tidak ada C, C, maka C, C juga bukan anggota dari R irisan S. Maka hasil dari R irisan S adalah A, A. Selanjutnya yaitu operasi gabungan. Simbolnya seperti bentuk U. Notasinya dapat dilihat di sini. R gabungan S adalah himpunan semua pasangan berurutan X, Y di mana X, Y elemen R atau X, Y elemen S. Artinya, yang termasuk anggota R gabungan S adalah semua pasangan berurutan yang ada di R atau S. Jadi, anggota yang ada di R dan anggota yang ada di S itu digabungkan. Jika ada anggota yang sama, maka cukup dituliskan satu kali. Contoh, di sini ada contoh seperti pada operasi irisan. Tapi di sini pertanyaannya berbeda, yaitu tentukan R gabungan S. Langsung saja kita ke jawabannya. Nah, ini sudah diketahui A-nya itu beranggotakan A, B, C, himpunan B-nya beranggotakan A, B, C, D, relasi R-nya beranggotakan A, B, B, C, C. Lalu relasi S-nya beranggotakan A, B, C, dan A, D. Lalu yang ditanyakan R gabungan S. Ingat bahwa gabungan ini kita gabungkan semua anggota yang ada di relasi R dan yang di relasi S. Dan kalau ada anggota yang sama, maka cukup dituliskan satu kali. Jadi hasilnya yaitu R gabungan S adalah A, B, B, C, C, A, B, C, dan A, D. Selanjutnya yaitu operasi selisih. Simbolnya itu seperti pengurangan. Notasinya dapat dilihat di sini. Relasi R selisih relasi S adalah himpunan pasangan berurutan X, Y di mana X, Y elemen R dan X, Y bukan elemen S. Jadi, jika pertanyaannya yaitu R selisih S, maka hasilnya itu
anggota dari R yang tidak ada di S. Begitupun jika pertanyaannya S selisih R, maka jawabannya yaitu anggota S yang tidak ada di R. Langsung saja di sini ada contohnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, tapi pertanyaannya yaitu R selisih S dan S selisih R. Langsung saja kita jawab. Di sini sudah diketahui himpunan A-nya beranggotakan A, B, C, himpunan B-nya beranggotakan A, B, C, D, relasi R-nya beranggotakan A, A, B, B, C, C, relasi S-nya beranggotakan A, B, A, C, dan A, D. Yang pertama yang ditanyakan yaitu R selisih S. Maka jawabannya yaitu anggota R yang tidak ada di S. Kita lihat A, itu ada di S, maka itu bukan anggota dari R selisih S. Lalu kita lihat B, B. Nah, di S tidak ada B, B, maka B, B itu anggota dari R selisih S. Lalu ada C, C. C, juga tidak ada di relasi S, maka C, C adalah anggota dari R selisih S. Maka jawabannya untuk relasi R selisih relasi S adalah B, B, C, C. Selanjutnya yaitu untuk relasi S selisih relasi R. Maka anggota S yang tidak ada di R. Kita lihat yang pertama A, tadi di R juga ada A, maka A, ini bukan anggota dari S selisih R. Lalu kita lihat A, B. A, B di R tidak ada A, B, maka A, B itu anggota S selisih R. Lalu A, C. A, C juga tidak ada di relasi R, maka A, C adalah anggota dari S selisih R. Lalu selanjutnya ada A, D. A, D tidak ada di relasi R, maka A, D adalah anggota dari selisih S relasi S selisih relasi R. Maka hasilnya relasi S selisih relasi R adalah A, B, A, C, A, D. Selanjutnya yaitu operasi beda setangkup. Simbolnya seperti tanda penjumlahan lalu dilingkari. Nah, di sini notasinya dapat dilihat R beda setangkup. S adalah himpunan pasangan berurutan X, Y di mana X, Y elemen R dan X, Y bukan elemen S, atau X, Y elemen S dan X, Y bukan elemen R. Jadi di operasi beda setangkup ini hasilnya yaitu relasi R yang tidak ada di S dan relasi S yang tidak ada di R. Biar makin paham, langsung saja ke contohnya. Nah, soalnya tuh sama seperti yang sebelumnya, tapi di sini tentukan R beda setangkup S. Langsung saja ke jawabannya. Diketahui bahwa himpunan A beranggotakan A, B, C, himpunan B beranggotakan A, B, C, D, lalu relasi R beranggotakan A, B, B, C, C, relasi S beranggotakan A, B, A, C, A, D. Lalu yang ditanyakan yaitu relasi R beda setangkup relasi S. Nah, di beda setangkup ini kan jawabannya yaitu relasi R yang tidak ada di S dan relasi S yang tidak ada di R. Jadi hanya ada di salah satunya, bukan di keduanya. Nah, kita lihat di sini A, A. A ada di S juga, di R ada, di S ada. Maka dari itu A, ini bukan termasuk dari anggota R beda setangkup S. Lalu ada B, B.
B, B tidak ada di S, maka B, B termasuk anggota R beda setangkup S. Begitu juga dengan C, C adalah anggota dari R beda setangkup S. Lalu kita lihat di relasi S-nya. Kita cari yang tidak ada di relasi R. Yang pertama ada A, A. Tadi A, ada di R juga, makanya A, tidak masuk. Lalu ada A, B. A, B tidak ada di R, makanya masuk anggota R beda setangkup S. Lalu ada A, C. Di R tidak ada A, C, maka A, C masuk anggota R beda setangkup S. Dan juga A, D tidak ada di relasi R, makanya A, D ini termasuk dalam R beda setangkup S. Maka hasilnya yaitu relasi R beda setangkup relasi S adalah B, B, C, C, A, B, A, C, dan A, D. Selanjutnya yaitu komposisi relasi, disimbolkan dengan bulatan. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C, komposisi R dan S dinotasikan dengan R bulatan S adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh R komposisi S adalah himpunan pasangan berurutan A, C, di mana A elemen A, C elemen C, dan untuk beberapa B elemen B. A, B elemen R, dan B, C elemen S. Jadi komposisi relasi adalah gabungan dua relasi yang saling berhubungan melalui himpunan perantara. Misalkan ada himpunan A, B, C, lalu ada relasi R dan relasi S. Relasi R ini dari A ke B, maka relasi R ini A, B. Lalu ada relasi S. Relasi S ini dari B ke C, maka jadinya B, C. Maka himpunan perantaranya yaitu B, sehingga hasilnya menjadi A, C. Nah, supaya makin paham, kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh, misalkan relasi R beranggotakan 1,2, 1,6, 2,4, 3,4, 3,6, dan 3,8 adalah relasi dari himpunan 1, 2, 3 ke himpunan 2, 4, 6, 8. Dan relasi S beranggotakan 2,U, 4,S, 4,T, 6,T, dan 8,U adalah relasi dari himpunan 2, 4, 6, 8 ke himpunan STU. Hitunglah R komposisi S. Jawab, dimisalkan tadi ada himpunan 1, 2, 3, kita beri nama himpunan A. Lalu ada himpunan 2, 4, 6, 8, kita beri nama B. Lalu ada himpunan STU, kita beri nama C. Nah, jadi relasi R tadi itu dari himpunan A ke himpunan B. Lalu relasi S dari himpunan B ke himpunan C. Makanya kita bisa tahu kalau himpunan perantaranya yaitu himpunan B yang menghubungkan A dengan C. Maka nanti hasilnya akan menjadi A, C. Di R ini ada A, B, di S ini ada B, C. Nanti R komposisi S hasilnya A, C. Kita lihat di sini yang R. R-nya itu berarti A, B. Di sini ada 1,2. Nah, B-nya ini 2. Kita lihat di S. Di S itu B, C. Kita lihat di S yang B-nya itu 2 juga. Di sini ada 2,U. Maka 1,2 dengan 2,U. Hasilnya menjadi 1,U. Hasilnya kan A, C. A-nya 1, C-nya U, maka jadi 1,U. Lalu di sini ada 1,6. Nah, kita lihat di S yang B-nya 6. Di sini ada 6,T. Maka hasilnya menjadi 1,T. Lalu selanjutnya ada
2,4. Kita lihat B di S ini yang 4. Di sini ada 4,S. Maka hasilnya menjadi 2,S. Lalu ada juga 4,T. Maka hasilnya menjadi 2,T. Tidak ada lagi kan? Maka dari itu kita lanjut ke 3,4. Nah, 3,4 kita cari yang 4 tadi, ada 4,S sama 4,T. Maka hasilnya menjadi 3,S dan 3,T. Lalu lanjut ke 3,6. Nah, 6 tadi ada 6,T. Nah, jadi hasilnya menjadi 3,T. Lalu selanjutnya ada 3,8. Kita cari 8. Yang B-nya 8 ini ada 8,U, maka hasilnya menjadi 3,U. Nah, jadi itu R-nya itu A ke B, A, B, S-nya itu B ke C, B, C. Nah, hasilnya R komposisi S-nya yaitu A, C. Karena B-nya itu himpunan perantaranya, himpunan perantara, sehingga hasilnya menjadi A, C. Jadi, R komposisi S adalah 1,U, 1,T, 2,S, 2,T, 3,S, 3,T, dan 3,U. Ada beberapa macam cara merepresentasikan suatu relasi. Beberapa di antaranya, yang pertama menggunakan tabel, kemudian matriks, diagram panah, dan yang terakhir menggunakan graf berarah. Representasi dengan tabel. Relasi biner yang direpresentasikan sebagai tabel, maka kolom pertama tabel menyatakan daerah asal. Jadi ingat-ingat ya teman-teman bahwa kolom pertama menyatakan daerah asal. Kemudian kolom kedua menyatakan daerah hasil representasi. Punya satu contoh, misalkan himpunan A nilainya 1, 2, 3 dan himpunan B, A, B, C. Kemudian hasilnya itu udah diketahui, yaitu 1,A, 2,A, 3,C. Maka jawabannya menggunakan representasi dengan tabel, yaitu samakan dengan hasil dari nilai R-nya. Maka kita dapat menuliskan 1A, 2A, 3C. Nah, himpunan A ini atau kolom A ini merupakan daerah asal. Sedangkan kolom B ini merupakan daerah hasil ya, teman-teman. Kemudian ada representasi dengan matriks. Misalkan R adalah suatu relasi dari A sama dengan himpunan A1, A2 sampai ke AM ke nilai B, B1, B2 sampai ke Bn, maka matriks relasi dari A ke B dapat ditulis menggunakan MIJ. Nah, ini merupakan rumus matriks ya teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa A-nya itu disimpannya tuh di sini sebagai baris dan nilai B-nya itu disimpannya itu di sini. M sama dengan nilai 1, 1. Nah, itu nilai satu-satunya itu dari A1, B1. Kemudian M1, 2 dari sini 1 dan B2. Dengan nilai MIJ akan bernilai 1 jika A1 sama BJ-nya itu elemen bilangan R dan akan bernilai 0 jika A1 sama BJ-nya itu bukan elemen dari R. Kemudian saya mempunyai satu contoh, misalkan himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B ABC dapat didefinisikan. Nah, ini nilai R-nya itu udah diketahui ya. Maka nilainya R-nya itu 1A, 2A, 3C. Nah, apabila nanti ada nilainya yang sama seperti nilai R ini, maka kita dapat menuliskannya 1. Maka kita jawab 1A, 1B, 1C. Dari mana 1A, 1B, 1C ini? Nah, dari sini 1 dikali A ditulis di sini, 1 dikali B, 1 dikali C, 2 dikali A, dan ditulisnya tuh di sini.
2 dikali B, 2 dikali C, begitupun seterusnya sampai 3 dikali C di sini ya. Dapat kita jawab 1A. 1A kan di sini ada keterangannya. Maka 1A ini merupakan elemen bilangan R. Maka kita dapat menuliskannya 1. Kemudian 1B. 1B di sini tuh kan nggak ada. Jadi 1B ini bukan elemen bilangan R. Maka kita dapat menuliskannya 0. Kemudian 1C di sini nggak ada, maka 0. 2A. Nah, 2A ada, maka kita menuliskannya 1. 2B nggak ada, jadi 0. 2C nggak ada, jadi 0. 3A nggak ada ya, jadi nilainya 0. 3B gak ada, dan yang terakhir 3C. 3C itu ada, jadi kita dapat menuliskannya 1 karena merupakan elemen bilangan R. Sebelum saya merepresentasi dalam relasi bentuk diagram panah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan diagram panah. Diagram panah adalah diagram visual yang menggambarkan hubungan antara anggota dua himpunan A dan B atau urutan dan ketergantungan aktivitas dalam sebuah proyek. Pasangan terurut pada relasi dari himpunan A ke himpunan B dapat digambarkan dengan menggunakan diagram panah. Langkahnya yaitu gambarkan dua lingkaran untuk himpunan A dan B. Yang kedua, tuliskan elemen-elemen B dan A-nya di masing-masing lingkaran. Lalu langkah terakhir yaitu buat panah dari A ke B jika A, B anggota R. Selanjutnya contohnya yaitu misalkan A-nya itu 1,2,3, B-nya itu A, B, C. Didefinisikan relasinya sudah ditentukan yaitu 1,A, 2,A, 3,C. Nah, di sini kita tinggal membuat diagram panahnya. Yaitu yang pertama kita membuat dua lingkaran untuk himpunan A dan B-nya. Selanjutnya, tuliskan elemen-elemen A dan B-nya di dalam lingkaran tersebut. Selanjutnya yaitu membuat panah antara himpunan A dan B-nya. Kan di sini sudah disebutkan relasinya itu 1,A, 2,A dan 3,C. Maka kita tinggal membuat panah dari himpunan A-nya ke himpunan B. Di sini himpunan A kan 1. Nah, himpunan B-nya A. Jadi kita membuat panah dari 1 ke A. Selanjutnya 2,A. 2-nya itu himpunan A kecilnya itu himpunan B. Kita membuat panah dari 2 ke himpunan B-nya A. Nah, selanjutnya 3,C. Himpunan A-nya itu 3, himpunan B-nya itu C. Kita membuat panah dari himpunan A ke himpunan B, yaitu dari 3 ke C. Selanjutnya saya akan merepresentasi dalam relasi bentuk diagram graf berarah. Diagram graf berarah adalah jenis graf di mana setiap sisi memiliki arah yang spesifik menghubungkan satu simpul ke simpul yang lain seperti menggunakan panah. Relasi pada setiap himpunan dapat direpresentasikan secara grafis dengan graf berarah, discrete graph, atau digraf. Graf berasal tidak didefinisikan untuk merepresentasikan relasi dari suatu himpunan ke himpunan lain. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik disebut juga simpul atau vertex. Dan setiap pasang terurut dinyatakan dengan busur A, R, B. Jika A, B anggota R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Simpul A disebut simpul asal initial vertex dan simpul B disebut simpul tujuan terminal vertex. Untuk pasangan terurut A, B dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri. Contohnya itu seperti gelang berbentuk bulat. Contohnya, misalkan kita sudah mengetahui relasi anggota, yaitu A, A, B, B,
A, B, C, B, D, C, A, C, D, D, B. Relasi ini adalah relasi yang dibentuk dari himpunan, yaitu A, B, C, D. Berarti relasi ini dibentuk dari satu himpunan ke himpunan itu sendiri. Untuk membuat diagram graf, kita harus menentukan verteksnya atau intinya. Tadi itu ingat, titik adalah anggota himpunan karena ada A, B, C, D. Maka kita siapkan 4 titik, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Di sini kita representasikan dengan graf berarah. Kenapa berarah? Ingat ya, kalau pasangan R itu tidak berlaku kebalikan. Jadi, kalau A, B itu beda dengan B, A. Maka, ketika kita akan merepresentasi dengan graf, maka gunakan graf berarah. Jadi, ada panahnya. Solusinya itu, tentukan simpul berdasarkan elemen himpunan A, B, C, D. Dan selanjutnya, buatkan busur dari A ke A untuk pasangan A, dan A, B, dan seterusnya. Nah, di sini sudah ditentukan relasinya itu A, A. Maka kita membuat diagram berarahnya dari A ke A, yaitu membuat panah dari A ke A. Yang kedua itu A, B. Kita membuat panah dari A ke B. Terus B ke A. Dari B ke A. B, C, dari B membuat panah ke C, dan B, D, B membuat panah ke D, C, A, C membuat panah ke A, terus C ke D membuat C ke D, D, B membuat D, B. Nah, itu gambar membuat diagram graf berarah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.